Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli sofa wa sahbihi ahlil wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kaji kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Sebelum bersama-sama kita kaji terlebih dahulu, marilah kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan Allah berkenan membuka hati kita masing-masing untuk menerima kebenaran demi kebenaran dari firman Allah, hadis Rasulullah, dan qaul para ulama, para waliullah. Kemudian kita diberikan daya dan kekuatan untuk bisa ikhlas di dalam mengkaji ilmu Allah melalui kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini. Dan senantiasa kita juga berharap syafaat dari Rasulullah dengan terus bersolawat kepada beliau dan berharap barokah dari mu'alif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, khususnya juga berharap keberkahan ilmu dari guru kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Fa'alul lima yurid. Di kesempatan malam hari ini, setelah kita membahas tentang sifat ilmu, malam ini kita membahas tentang
sifat iradah. Iradah Allah. Yang diambil dari Al-Quran surat Al-Buruj ayat 16. Fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dia inginkan. Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Fahuwa al-muridu lil kainat fi alamil ardi was samawat. Maka dialah yang menghendaki segala sesuatu yang ada di alam bumi dan di langit. Allah adalah al-murid yang maha berkehendak atas segala hal. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau menentang kehendak Allah. Segala apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya terjadi karena kehendak Allah. Begini dan begitunya seluruh makhluk. Itu semua karena kehendak Allah. Dari sini, jika keyakinan kita terkait dengan kehendak Allah, iradah Allah, baik, niscaya tidak ada seorang pun yang protes atas setiap peristiwa, kejadian, apapun yang ada di permukaan bumi ini. Karena semua yang terjadi, seluruh peristiwa yang ada di alam ini terjadi karena kehendak Allah. Allah berbuat begini dan begitu sekehendak Allah. Tidak ada yang mampu menghalangi. Tidak ada yang bisa menentang kehendak Allah. Dan apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ya karena Allah memiliki kekuasaan yang mutlak. Kekuasaannya tidak terbatas. Nah, dari sini kita menjadi tahu bahwa kehendak Allah adalah hukum tertinggi yang mendasari segala sesuatu di alam semesta ini. Makhluk tidak bisa kemudian berbuat, berlaku sekehendaknya sendiri. Semua yang terjadi kehendak Allah. Nah, dari sinilah kemudian dalam proses perjalanan spiritual, endingnya adalah bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Jika sulit, kemudian kita diajari bagaimana dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita sesuai dengan kehendak Rasulullah. Bahasa Jawa, ya apa urip iki nyocoki karepe Gusti Allah lan karepe Rasulullah.
Jika sulit, maka kita harus bisa bagaimana dalam menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan kehendak, keinginan guru kita. Ini mau tidak mau, ya kita mengarah ke sana. Sembau warang kalir kita iki ya apa? Cocok karo karepe guru. Nah, sebelum itu sebagai anak bagaimana agar kita sesuai dengan kehendak, keinginan, harapan orang tua. Ya apa? Iso nyocoki karepe wong tua. Karena pada umumnya kita masih dominasi menuruti keinginan sendiri. Yang bahasa kita sembung warang kalire sik sak karepe dhewe. Nah, jika masih seperti itu, jauh dari ya sebagai hamba, sebagai umat, sebagai murid, sebagai anak soleh. Allah berbuat sekehendaknya itu, ini tidak lantas kemudian seperti kita. Kalau makhluk sekehendaknya, dominasinya ngawur. Kalau Allah, kehendak Allah selalu disertai dengan hikmah, selalu disertai dengan kebijaksanaan. Walhasil, setiap tindakan, setiap perbuatan Allah memiliki tujuan, ada maksudnya, dan pasti ada hikmah di balik itu semua. Disinilah kemudian di setiap apa yang kemudian kita dikehendaki oleh Allah. Ketika kita dikehendaki baik, dikehendakno nglakoni apik, kita harus mendapatkan ilmu. Ketika dikehendaki, dikersakno, dikei kejadian, peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan, kita harus mendapatkan hikmah-hikmah ilahiyah. Karena di balik kehendak Allah pasti terkandung hikmah-hikmah ilahiyah. Lam tata'allaq qudratuhu ta'ala bi'ijadi syai'in hatta aradahu. Kuasanya tidak berkaitan dengan menciptakan sesuatu hingga dia menghendakinya. Artinya begini, sifat kudrat Allah itu tidak terpisah dari iradahnya. Kuasanya Allah tidak pernah terpisah dari iradahnya. Kuasanya Allah ini berkaitan dengan iradah Allah. Kehendak Allah. Jadi sifat kudrat itu muncul dari iradah. Nah, iradah itu muncul dari ilmu. Allah berkehendak begini begitu itu tidak mungkin dia tidak tahu sebelumnya. Begitu juga dengan kudrah Allah. Maka Allah berkuasa menciptakan segala sesuatu
Itu karena Allah memang menghendaki. Setelah sesuatu itu dikehendaki, diciptakan oleh Allah, Allah berkuasa mewujudkan ciptaan tersebut. Nah, disinilah kemudian sifat kudrat Allah ini mutlak. Allah kuasa melakukan apa saja, menciptakan apa saja, atau menghancurkan apa saja. Allah kuasa. Nah, kekuasaan Allah ini, kuasa Allah ini tidak akan bekerja tanpa kehendaknya terlebih dahulu. Jadi, segala sesuatu sudah memang dikehendaki oleh Allah. Kudrat Allah, kuasa Allah itu sempurna. Tidak bergantung pada apapun. Hanya kalimat ini, lam tata'allaq kudratuhu ta'ala bi ijadi syai'in hatta aradahu. Kudrat Allah itu digunakan sesuai dengan irodahnya. Ini selalu selaras seperti itu. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah hasil dari iroda Allah, dari kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki sesuatu, maka kudratnya ya tidak akan berkaitan dengan hal tersebut. Allah tidak berkehendak, ya tidak ada kudrat di situ. Dari sini bisa kita pahami bahwa tidak ada segala sesuatu di permukaan di bumi ini. Tidak ada peristiwa dan kejadian di alam semesta ini yang muncul begitu saja tanpa kehendak Allah. Nah, semuanya itu terjadi ya karena kehendak Allah. Karena keputusan Allah yang maha sempurna. Kalimat tersebut ini menjelaskan tentang hubungan antara kudrat dan irodat yang saling berkaitan. Maka irodah itu mendahului kudrat. Iroda Allah adalah langkah pertama. Kehendak Allah ini langkah pertama yang menentukan apakah kudrat kuasanya itu akan digunakan untuk menciptakan sesuatu atau tidak. Ini bisa lebih jelas di kalimat berikutnya. Kama annahu lam yuridhu subhanahu hatta alimahu. Sebagaimana Allah tidak menghendaki sesuatu hingga dia mengetahuinya. Jadi sebelum iradah itu ilmu dulu. Allah sudah tahu segala sesuatu. Kemudian iradahnya Allah berkehendak menciptakan misalkan. Nah, baru setelah itu kudratnya. Id yastahilu ayyurida subhanahu wa ta'ala malam ya'lam. Kita tahu bahwa tidak mungkin, mustahil bagi Allah
menghendaki sesuatu yang dia tidak ketahui. Jadi urutannya, sifat iradah Allah, kehendak Allah, tidak terpisah dari ilmunya, sifat ilmu. Sebelum Allah menghendaki sesuatu, dia pasti mengetahui sesuatu itu. Segala tentang sesuatu itu. Termasuk Allah mengetahui aspek-aspek sesuatu itu, implikasi sesuatu itu, kegunaan, manfaat, dan seterusnya. Karena ya mustahil bagi Allah menghendaki sesuatu yang tidak dia ketahui. Dan pengetahuan Allah adalah bagian dari kesempurnaannya. Sifat ilmu Allah, inilah yang mendasari sifat iradahnya. Oleh karena itu, semua yang terjadi di alam semesta ini berdasarkan ilmu Allah. Dan kehendaknya. Itu. Au yaf'alul mukhtarul mutamakkinu min dzalikal fi'li ma la yuridu. Ini perumpamaan. Apakah seseorang yang memiliki kehendak bebas, punya pilihan, dan kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan, ia melakukan sesuatu yang tidak ia kehendaki? Manusia, kita, punya pilihan antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kita pasti melakukan sesuatu itu yang kita kehendaki, yang kita inginkan. Saya kepingin nulis. Nah, ini kita baru melakukan nulis. Kita menulis itu karena ada keinginan dari kita menulis. Nah, makhluk saja seperti itu. Apalagi Allah. Jadi, mustahil bagi Allah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Itulah fa'alun lima yurid. Dia berbuat apa saja. Itu berdasarkan kehendaknya. Kama yastahilu an tujada hadhil haqa'iq min ghairi hayyin. Ini dilanjutkan. Sebagaimana mustahil bagi hakikat-hakikat atau kebenaran-kebenaran ini ada tanpa adanya zat yang memiliki kehidupan. Artinya, haqa'iq di sini adalah kebenaran-kebenaran bahwa iradah Allah berdasarkan ilmunya. Kudrat Allah berdasarkan iradahnya. Jadi berarti kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, kebenaran kudrat, iradat, ilmu ini ada karena ada sifat hayat. Karena ada zat yang memiliki sifat maha hidup. Dari sini sebagian
ahli tauhid menyimpulkan bahwa sifat utama itu ada yang mengatakan ya sifat hayat ini. Ada yang mengatakan ya sifat wujud. Jadi seluruh sifat-sifat Allah, kalau yang berdampingan, yang secara urutan, kudrat, iradat, ilmu, tidak mungkin itu ada kalau tidak ada sifat hayat. Nah, yang mendasari ketiga ini ya sifat hayat itu. Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak, Allah Maha tahu. Ini kan menunjukkan bahwa Allah juga Maha hidup. Ya, hayyun la yamut. Jika dikaitkan dengan realitas yang ada, alam semesta ini, baik yang fisik, metafisik, maupun yang spiritual, adanya ini menunjukkan bahwa ada zat yang maha hidup, menunjukkan keberadaan Allah yang maha hidup. Karena alam semesta ini tidak ada yang benar-benar mandiri dalam keberadaannya. Semuanya bergantung kepada Allah yang maha hidup. Ya, berarti sumber keberadaan adalah Allah Al-Hayyu. Makanya di ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Dia siapa? Dia Al-Hayyu. Zat yang maha hidup, tak pernah mati. Jadi, jika kita melihat, jika kita kemudian mau merenungkan, bahwasannya setiap yang ada di alam semesta ini saja sudah menunjukkan kehidupan Allah Al-Hayyu. Kama yastahilu an takuma hadhi sifatu bi ghairi dzatin mausufatin biha. Ini diringkas. Sebagaimana mustahil sifat-sifat ini ada tanpa suatu zat yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Artinya, kalau ada sifat, pasti ada zat. Tidak mungkin terus ada sifat tanpa nggak ada zatnya. Kita memberikan sifat, misalkan dermawan. Sifat dermawan ini pasti ada orangnya yang disifati dengan dermawan tersebut. Siapa? Si A itu loh. Begitu juga dengan sifat Al-Hayyu. Berarti ada zat yang disifati dengan Al-Hayyu. Jadi seluruh sifat itu melekat pada zat. Memang begitu. Jadi konsepnya, sifat itu tidak pernah pisah dengan zat. Kemudian, perbuatan itu tidak pernah pisah dengan sifat. Nah,
perbuatan seseorang itu menunjukkan sifatnya. Sifat itu menunjukkan zatnya. Yes. Itu gampang ngono guys. Jadi antara zat, sifat, asma, dan af'al Allah ini satu hubungan yang tidak terpisahkan. Nah terus kita diperintahkan untuk memahami af'al Allah, asma Allah, sifat-sifat Allah. Maksud dan tujuannya adalah untuk mengenal Allah. Cara mengenal Allah ya lewat af'al, asma, dan sifat. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang dengan baik jika kita tidak mengenal sifat-sifatnya? Bagaimana kita bisa mengenal sifat-sifatnya dengan baik jika kita tidak mengenal asma-asmanya? Bagaimana bisa mengenal sifat dan asmanya dengan baik jika kita tidak mengenal perbuatannya? Nah, gradasinya seperti itu. Maka kita belajar mengkaji yang terkait dengan sifat-sifat Allah ini, karena dengan cara itu jalan menuju ma'rifatullah. Di paragraf berikutnya, ini satu paragraf panjang yang pada intinya menjelaskan tentang konsep ketidakberdayaan manusia dan kehendak Allah yang mutlak. Kita baca teks Arabnya dulu. Fama fil wujudi ta'atun wala isyanun wala ribhun wala khusronun wala abdun wala hurrun wala bardun wala harrun wala hayatun wala mautun wala husulun wala fautun wala naharun wala lailun wala tidalun wala mailun wala barrun wala bahrun wala syaf'un wala witrun wala jauharun wala aradun wala sihhatun wala maradun wala farahun wala tarahun wala ruhun wala sabahun wala zulmatun wala diyaun wala ardun wala samaun wala tarkibun wala tahlilun wala kathirun wala qalilun wala ghadatun wala asilun wala bayadun wala sawadun, dan seterusnya sampai illa wa huwa muradun lil haqqi ta'ala. Ini kita telah pelan-pelan. Kalimat panjang itu menunjukkan bahwa antara Allah sebagai pencipta dan alam semesta sebagai ciptaannya terjalin hubungan yang sangat erat dan tak terpisahkan. Kita pahami kata fama. Fama ini secara bahasa maka tidak ada. Ini kalau ditarik kesimpulan, penegasan ketidakadaan, menafikan secara total. Apa yang dinafikan? Kalimat berikutnya, ta'atun wala isyanun dan seterusnya. Tidak ada, ini dinafikan secara total. Bukan
Tidak ada kalau sedikit, tidak ada kalau banyak, sedikit ada. Enggak. Secara totalitas tidak ada. Itu kalau kata fama itu sudah menunjukkan seperti itu. Kemudian fil wujudi, di dalam keberadaan, di dalam eksistensi. Eksistensi siapa? Wujudullah, ai fi wujudillah. Di dalam wujud Allah. Ini wujud Allah, keberadaannya mutlak. Nah, yang kalimat seterusnya, ini nanti kita kupas satu demi satu. Ini secara global dulu biar dipahami dari awal, bahwa fama fil wujudi, ini kita menafikan, meniadakan secara totalitas. Di dalam wujud Allah. Wujud Allah di sini, fil wujudi di sini adalah wujud mutlak. Karena selain Allah, wujudnya nisbi. Wujud iktibari. Wujud yang tidak mandiri. Adanya itu diadakan, tidak ada dengan sendirinya. Adanya itu bergantung sepenuhnya kepada Allah al-wujud. Nah, kalau ini sudah dipahami. Fama fil wujudi ta'atun wala isyanun. Dan seterusnya, yang tadi sudah dibaca panjang tadi. Di dalam wujud Allah tidak ada dualitas. Tidak ada taat, maksiat, hidup, mati, panas, dingin, gelap, terang, pagi, sore, siang, malam, dan seterusnya. Tidak ada. Nah, kemudian tadi yang saya baca, fama fil wujudi illa wa huwa muridun lil haqqi ta'ala. Tidak ada di dalam wujud, di dalam keberadaan, kecuali semua itu adalah kehendak Allah, Zat yang maha tinggi. Nah, jika kata al-wujud itu kemudian kita nisbatkan kepada seluruh ciptaan, ya, adanya seluruh ciptaan di alam semesta ini karena kehendak Allah. Tidak ada yang tidak karena kehendak Allah. Taat, maksiat, siang, malam, pagi, sore, hujan, panas, dan seterusnya. Ini semua terjadi karena kehendak Allah. Semua ada dalam rencana Allah. Maka seluruh aspek kehidupan, nanti pelan-pelan kemudian kita lihat, kita telaah seluruh aspek kehidupan. Baik yang kita lihat sebagai hal baik misalkan, atau hal buruk. Kalau takdir kita membagi menjadi dua, khairihi wa syarihi. Hal baik, taat, itu hal baik. Dapat keuntungan, itu hal baik. Sehat, itu hal baik. Maupun sebaliknya, maksiat, itu hal buruk.
gagal, rugi, sakit, sedih, sumpek, stres, itu hal buruk. Semua itu hasil dari kehendak Allah. Karena tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada peristiwa yang terjadi di luar pengaturan Allah. Maka tidak ada peristiwa, kejadian yang terjadi secara kebetulan, tidak ada. Karena semuanya berada dalam kehendak Allah, berada dalam rencana Allah. Tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa ada maksud dan tujuan. Ya karena kehendak Allah ini senantiasa disertai dengan kebijaksanaannya. Maka setiap apa yang dikehendaki oleh Allah, pasti di situ ada hikmah. Ya, contoh, misalkan adanya hidup dan mati. Kenapa seseorang dihidupkan? Kenapa seseorang dimatikan? Wah, itu masih muda kok sudah mati. Kenapa seseorang kemudian diberi rasa senang, gembira? Kenapa kemudian di kondisi lain ia diberi kesedihan, kesusahan? Nah, semua itu kehendak Allah, berada dalam kehendak Allah. Itulah bijaksananya Allah. Maha al-hakimnya Allah. Ya termasuk apa saja yang bertentangan dalam hidup ini. Ada siang, ada malam, ada kering, ada basah, ada hidup, ada mati, apapun lah yang berlawanan. Atau yang beragam bentuknya. Ada daratan, ada lautan, ada kulit, ada isi. Terus apapun pokoknya. Semua itu ciptaan Allah. Kita tahu itu. Nah, karena semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, sudah pasti semua itu berada dalam kehendak Allah. Allah yang menciptakan. Diciptakan itu dikehendaki diciptakan. Kalau Allah tidak berkehendak menciptakan, ya tidak diciptakan. Allah menghendaki si A senang. Ya diciptakan rasa senang di dalam hati si A. Begitu seterusnya. Maka tidak ada satu peristiwa, situasi, kondisi, keadaan, apapun bentuknya yang lepas dari kehendak Allah. Maka Allah sebagai zat yang maha berkuasa dan maha berkehendak, ya mustahil menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, mustahil. Mustahil pula Allah menciptakan sesuatu tidak ada manfaat dan gunanya. Tidak ada maksud dan tujuannya. Mustahil. Maka ini kita jadikan dasar. Jika sesuatu itu ada, berarti Allah memang menghendakinya ada. Jika sesuatu itu terjadi,
berarti memang Allah menghendaki itu terjadi. Nah, kalau nggak terjadi, ya berarti tidak dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Tinggal gitu aja. Nanti ini modal, ya. Nanti di belakang, di kalimat-kalimat terakhir, kalimat yang seringkali kemudian kita dengarkan, Masya Allahu kan, wa malam yasha' lam yakun. Nah, diruntut dari awal seperti ini, agar kemudian endingnya kita memahami kalimat yang itu merupakan bahrut tauhid. Segorone tauhid itu ya di kalimat Masya Allahu kan, wa malam yasha' lam yakun. Sampean nggak bisa kemudian matang memahami itu jika tidak tahu prosesnya. Sama dengan sampean tidak tahu proses masak. Oh, mulai awal sampean tahunya hanya sudah siap untuk dimakan. Bagaimana sampean bisa merasakan sepenuhnya, merasakan betapa nikmatnya dan seterusnya, kalau sampean tidak paham, tidak mengetahui proses mulai masak, mulai mencuci beras dan seterusnya. Maka kalimat Masya Allahu kan wa malam yasha' lam yakun ini ditaruh di terakhir. Nah, kehendak Allah adalah mutlak. Kita sudah tahu itu. Makhluk tidak memiliki kuasa apapun. Ini harus dipahami, disadari, biar merasa kita bisa, merasa kita mampu, dan seterusnya, ini dari waktu ke waktu semakin menipis. Allah memiliki kehendak mutlak. Dan kehendak Allah tak seorang pun yang bisa menghalangi, yang bisa menolak, yang bisa mengubah kehendak Allah. Nah, makhluk tidak memiliki kuasa atas apapun. Seluruh urusan makhluk ini Allah yang berkuasa penuh. Allah berkuasa penuh atas segala urusan makhluk. Memberikan kekuasaan kepada si A misalkan, Allah berkuasa. Mencabut kekuasaan seseorang, ya Allah berkuasa. Memuliakan, merendahkan, ya Allah berkuasa. Manusia tidak punya kuasa. Menyesatkan atau memberi petunjuk, ya Allah berkuasa. Dan kita tahu bahwa apapun yang Allah kehendaki akan terjadi, yaitu Masya Allahu kan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Wa malam yasha' lam yakun. Ini prinsip. Ya ini tauhid rububiyah. Yang kita harus berkeyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pengatur segala sesuatu. Jika manusia menyadari bahwa dirinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah,
Dia menyadari bahwa ia tidak memiliki apapun. Bahkan hidup dan matinya pun berada dalam kehendak Allah. Niscaya, ya, ia akan berusaha untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Inilah tuntutan yang seringkali kita dengar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum kalian bisa berserah diri. Artinya gini, proses kehidupan kita, proses perjalanan hidup kita, ya, kalau ibarat dari nol gitu, ya menuju ke titik nol. Dari waktu ke waktu, rasa berserah diri kita kepada Allah harus semakin bertambah. Sampai benar-benar bisa berserah diri secara totalitas kepada Allah. Berserah diri siap diatur, ditata, dididik, dibimbing, dan seterusnya oleh Allah. Tanpa ada protes, tanpa ada pertentangan, tanpa ada begini dan begitu. Di perintah Allah ini, siap. Begitu seterusnya. Dilarang begini, siap, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu secara utuh seluruh satu paragraf. Coba kita kupas satu atau dua. Ini satu aja mungkin. Dari kalimat yang pertama. Fama fil wujudi ta'atun wala isyanun. Maka tidak ada di dalam keberadaan ini. Kalau wujud, keberadaan dinisbatkan kepada Allah, ya wujud Allah mutlak. Kalau tidak ada di dalam keberadaan, ini sebagai manusia, diibaratkan ke makhluk, tidak ada ketaatan maupun maksiat. Kita tahu arti dari ketaatan adalah menjalankan perintah Allah. Kalau kemaksiatan ya kebalikan dari taat, bangkang, durhaka. Jika kita melihat dari perspektif, dari sudut pandang syariat, ada perbedaan antara ketaatan dan maksiat. Ada perbedaan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tapi dalam ranah hakikat, tidak ada. Ketaatan dan kemaksiatan itu tidak punya eksistensi mandiri. Nggak ada taat sendiri, itu nggak ada. Adanya taat itu bergantung. Karena dikehendaki Allah taat. Demikian pula maksiat. Dia tidak ada maksiat itu. Adanya maksiat itu karena dikehendaki maksiat. Diizini berbuat maksiat. Ini tidak berdiri sendiri itu. Sepenuh-penuhnya ini bahkan, taat dan maksiat itu bergantung kepada Allah. Maka ini nanti harus komplit, sudut pandangnya harus diikuti.
perbedaannya itu kalau dari sisi di makom syariat ya, ketaatan dan kemaksiatan itu memiliki konsekuensi nyata. Kalau taat, ya dapat pahala. Kalau maksiat, ya dosa. Kemudian, ya dihukum. Namanya dosa, ya dihukum, diadili. Berhadapan dengan sifat al-adl, Allah yang maha adil. Nah, adanya di makom syariat ketaatan dan kemaksiatan ini karena manusia diberi kebebasan untuk memilih. Diberi kemampuan untuk memilih. Tapi kemampuannya memilih perbuatan baik atau buruk ini tetap dalam batasan takdir Allah. Kalau dalam makom hakikat, tidak ada. Karena tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Taat dan maksiat itu tidak berlaku di hadapan Allah. Kita diingatkan dalam sebuah hadis qudsi, andai seluruh bangsa manusia dan jin, mulai Nabi Adam hingga akhir zaman, taat kepada Allah, tidak bertambah keagungan Allah. Inilah tidak berlaku itu. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dibalik, andai seluruh bangsa manusia dan jin maksiat kepada Allah, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, semuanya maksiat kepada Allah, tidak berkurang keagungan Allah. Allah tetap Maha Agung. Ini kalau fama fil wujudi ta'atun wala isyanun tadi, jika al wujud keberadaannya dinisbatkan kepada Allah, nggak ada artinya. Silakan disimak di surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan atau nikmat apapun yang kamu peroleh, semuanya berasal dari Allah. Sedangkan keburukan atau bencana, apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nabi Muhammad diberi tugas menyampaikan risalah. Dan Allah yang menjadi saksi bahwa Nabi kita benar-benar telah menyampaikan risalah. Nah, jadi sekali lagi, di hadapan wujud mutlak Allah, perbuatan manusia, apapun bentuknya, baik itu taat maupun maksiat, tidak memiliki keberadaan yang mandiri. Perbuatan itu ada manifestasi dari kehendak Allah. Karena perbuatan manusia itu tidak terlepas dari kudrat dan iradat Allah. Manusia bisa apa? Atas dirinya pun dia tidak kuasa.
atas perbuatan yang dilakukannya manusia tidak kuasa. Karena kita tahu bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang menciptakan perbuatannya. Silakan dicek di surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian. Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kalian perbuat. Nah, jika seluruh perbuatan manusia itu ciptaan Allah, yang tentu saja berarti berada di dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Meskipun demikian, Allah tetap memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Tentu kebebasannya ini bukan kebebasan yang tanpa batas. Kebebasannya dalam batasan yang telah Allah tetapkan. Dalam batasan ini, dia memilih A misalkan begitu. Ini sudah ditakdir oleh Allah. Si A, ini yang kalau di dalam penetapan qada dan qadar. Ketika janin di dalam perut kandungan seorang ibu, itu berusia 4 bulan, malaikat bertanya, apakah ini nanti hidupnya bahagia atau sengsara? Dan seterusnya itu. Nah, itu batasannya. Jadi apa yang dilakukan terus kemudian selama hidupnya tidak keluar dari batasan itu. Nah, jika sudah tahu seperti itu, maka ketika manusia diberi kebebasan untuk memilih, untuk bertindak dan seterusnya, dia harus konsekuen. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ketika manusia berlaku taat atau bermaksiat, itu semua terjadi karena Allah mengizinkan hal itu terjadi. Loh, apakah kemudian Allah memerintahkan itu? Ya tidaklah. Allah mengizini ia memilih kemudian untuk berbuat maksiat atau melakukan perbuatan buruk. Diizini oleh Allah, diizini. Tapi tidak diridhoi. Lah, pasti ada maksud dan tujuan yang lebih besar dari itu. Ini sebagai ujian bagi manusia. Ketika ia kemudian diizini melakukan maksiat itu, dia diuji. Diuji keimanannya, diuji ketahanannya di dalam menghadapi berbagai cobaan, godaan, dan lain sebagainya. Ya, tentu Allah punya cara tersendiri untuk mengukur keimanannya, untuk mengukur sejauh mana ia bertahan dalam kebaikan, dalam ketaatan, sejauh mana ia menjauhi keburukan, kemaksiatan, dan seterusnya. Maka jika seperti itu, jika kita tahu kemudian seseorang melakukan perbuatan buruk, seseorang melakukan kemaksiatan, diizini oleh Allah, diizini. Karena ini dalam proses ujian dan seterusnya. Berarti Allah tidak pernah menghendaki manusia untuk berlaku maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia
bukan kehendak Allah. Tapi proses pembelajaran, proses pertumbuhan spiritual yang bersangkutan. Ya karena ya Allah tidak butuh ditaati dan seterusnya. Maka tidak ada ketaatan yang dapat mengubah kehendak Allah, tidak ada. Tidak ada kemaksiatan yang menghalangi rencana Allah, tidak ada. Allah tidak bergantung pada perbuatan makhluk. Bah ikut taat, bah ikut maksiat, Allah tidak bergantung pada itu. Semua itu adalah bentuk yang menunjukkan akan keagungan Allah, kemahabesaran Allah. Oleh karena itu, ini yang kemudian harus kita pahami, bahwasannya ketaatan kepada Allah dalam bentuk apapun, ibadah, ubudiyah, dan seterusnya, menjauhi maksiat, ini adalah kewajiban manusia sebagai hamba. Nah, kita diberi wawasan, kita mendapatkan wawasan tentang pemahaman hakikat ini, yaitu semua tindakan manusia, baik itu taat ataupun maksiat, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, ini hakikatnya, semuanya berasal dari Allah, dari satu sumber. Nah, apa tujuannya kita mendapatkan pemahaman itu? Agar ketika kita dikehendaki baik, ketika kita dijalankan taat, kita tidak lantas menjadi bangga diri. Tidak lantas sombong, merasa baik, merasa benar, dan seterusnya. Karena ya kita tahu bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita berlaku taat itu, kita dikehendaki baik oleh Allah. Ketika dikehendaki baik itu, kita diberi rahmat, diberi taufik, hidayah, dan seterusnya oleh Allah. Sebaliknya, ketika kemudian kita dijalankan, diizini berlaku maksiat, melakukan pelanggaran, dosa, dan seterusnya, ini kita tidak lantas berputus asa dari rahmat Allah. Karena alam bawah sadar seseorang ketika dari kecil tidak pernah berbuat baik, misalkan begitu. Yang kita tahu kisah seseorang yang membunuh 99 orang. Ia merasa dosanya, kesalahannya terlalu fatal, terlalu banyak, terlalu besar. Sehingga ia merasa tidak diampuni oleh Allah, putus asa, dan seterusnya. Nah, disinilah pentingnya kita memahami hakikat semacam ini. Ketika kita dikehendaki baik, ketika kita dijalankan taat, kita tidak lantas menjadi bangga diri, berbesar hati, apalagi sampai sombong, merasa baik, dan seterusnya. Begitu pula saat kita dijalankan, diizini berlaku maksiat, kita tidak lantas kemudian putus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu,
penting sekali kemudian kita menghayati kandungan makna dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat hauqala itu kanzun la yafna. Simpanan yang tidak pernah habis untuk dikuras. La haula, tidak ada daya untuk menjauhi maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk berlaku taat. Illa billah, kecuali dengan Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Dari sinilah jika kesadaran kita, pemahaman kita, penghayatan kita tentang la haula dari waktu ke waktu semakin benar, niscaya kita tidak akan berbesar hati, bangga diri, merasa baik ketika menjalankan ketaatan demi ketaatan. Begitupun ketika kita melihat orang lain, saudara kita, teman kita, berlaku yang tidak baik, berlaku yang menyimpang, berbuat salah, dosa, kita tidak lantas mencemooh, menganggap dia buruk dan seterusnya. Karena hakikat dari semua itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu pemahaman kita, penghayatan kita, praktek kita, kalimat yang sejak kecil kita sudah mampu mengucapkannya, kita mampu pula menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. La haula wala quwata illa billah. 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 Hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.